Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini saya ingin berbicara tentang 7 permohonan dalam doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami dikisahkan dalam Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai dengan 13 dan dalam Injil Lukas bab 11 ayat 2 sampai dengan 4. Doa ini sangat khusus, sangat istimewa dan sangat unik. Karena pertama lahir dari lubuk hati Yesus Kristus sendiri. Yang kedua dituangkan atau keluar dari mulut Yesus Kristus sendiri. Dan yang ketiga diajarkan kepada orang-orang pilihannya, para muridnya. Ketika para murid Yesus bertanya kepada Yesus atau meminta kepada Yesus untuk mengajarkan mereka sebuah doa, Yesus berkata, ketika Anda berdoa, berdoalah begini, Bapa kami yang ada di surga. Saudara dan saudariku yang terkasih, Bapa kami yang ada di surga. Pertama sekali kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, putra dan putri kekasih dari Allah. Dan kita tahu bahwa Bapa kita yang kudus itu ada di surga. Berarti kita sedang bersiara menuju surga. Dan dalam persiaraan ini kita melihat Bapa yang ada di surga, Bapa yang kudus, dan kita memohon perlindungannya agar kita bisa sampai kepada kehidupan kekal, yaitu surga. Setelah kita menyapa Allah sebagai Bapa, Abba, Father, langsung diikuti oleh 7 permohonan atau 7 petisi. Petisi yang pertama, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah nama Allah. Nama Allah selalu kudus. Kita mengucapkan atau berdoa, dimuliakanlah namamu, untuk mengingatkan kita bahwa Allah, Bapa yang kita sebut, bukan sembarang Bapa. Namanya adalah nama yang kudus. Kita tidak bisa menyebut namanya di sembarangan tempat. Tetapi kita menyebut nama Allah ketika kita berdoa. Kita menyebut Bapa kami ketika kita berdoa. Ketika di tempat-tempat kudus yang sudah disucikan bagi Dia. Itu petisi yang pertama. Petisi yang kedua yaitu datanglah kerajaanmu. Pertama sekali saudara dan saudariku yang terkasih, kita berdoa untuk kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia. Sehingga kuasa setan semakin hari semakin terpinggirkan. Biarkanlah kerajaan Allah hadir di dunia ini, sehingga semua kita bisa merasakan kehadiran Allah di antara sesama, di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Kedua, kita berdoa semoga kehadiran kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita masing-masing, sehingga hidup dan karya kita selalu dijiwai oleh kerajaan Allah, selalu dijiwai oleh Allah itu sendiri. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, datanglah kerajaanmu. Allah sendiri yang meraja. Allah lah yang raja yang penuh kasih, meraja dengan cinta yang tanpa batas. Dia adalah raja yang rela mengorbankan dirinya untuk kita, sehingga kita boleh memperoleh kehidupan kekal, yaitu di surga. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, itulah petisi yang kedua. Petisi yang ketiga, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah kehendak Allah di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kehendak Allah lah yang terjadi, bukan kehendak kita.
Jadi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Allah yang terjadi. Jadi kita harus berjuang, berdoa, semoga kita mampu mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak kita. Jadi kita menyesuaikan diri kita dengan kehendak Allah. Jadi hidup kita semata-mata untuk melaksanakan kehendak Allah, atau mengikuti kata-kata Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 34. Yesus berkata begini, makananku adalah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu Yesus katakan bahwa makanan Dia itu melaksanakan kehendak Allah yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepada Yesus. Kita juga seperti itu, bahwa kita harus berjuang untuk melaksanakan kehendak Allah yang mengutus kita dan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Semuanya demi kehendak Allah. Petisi yang keempat, berilah kami rejeki setiap hari. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita memohon dan mengatakan bahwa berilah kami rejeki setiap hari, itu sangat penting. Itu berarti menandakan kepada kita bahwa kita betul-betul menggantungkan hidup kita pada Allah. Tanpa Allah kita tidak dapat hidup. Tanpa Allah kita tidak bisa melaksanakan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita berdoa, memohon kepada Allah itu bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, atau seminggu sekali, tapi setiap hari. Berilah kami rejeki setiap hari. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, kita memohon kepada Tuhan setiap hari. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, untuk kita orang Katolik, ya setiap hari kita merayakan perayaan Ekaristi. Itu kita menerima rejeki rohani. Dalam perayaan Ekaristi kita menerima Kristus sendiri di dalam diri kita. Ya, dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51, Yesus berkata bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Dan jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi itu perkataan Yesus, bahwa ketika kita menerima Dia dalam perayaan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan hidup selama-lamanya. Karena Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, Anda punya kebutuhan, mintalah kepada Tuhan. Dia akan memenuhi kebutuhan Anda. Jadi itu petisi yang keempat. Nah, petisi yang kelima, saudara dan saudariku yang terkasih, ampunilah kesalahan kami. Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Atau orang sering katakan bahwa Allah itu selalu mengampuni dosa-dosa kita. Besar, kecil, Dia selalu di sana ada untuk menghapusi dosa-dosa kita. Ketika kita datang kepada Dia, memohon untuk menghapus dosa-dosa kita, Dia akan menghapusnya. Jadi itulah Allah yang selalu mengampuni kesalahan kita. Jadi kita harus memohon. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, jangan lari kepada tempat lain. Dan jangan berpikir bahwa Allah tidak bisa mengampuni kesalahan Anda.
Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita. Tapi kita harus memohon kepada Dia dengan penuh belas kasihan. Ampunilah kesalahan kami. Itu petisi yang kelima. Dan petisi yang keenam, janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita tidak jatuh ke dalam percobaan. Bisa bandingkan surat Yakobus bab 1 ayat 13. Jadi bahwa Allah itu tidak menggoda kita. Setan yang menggoda kita. Tetapi kadang-kadang Allah memberikan cobaan kepada kita untuk memberikan kita kesempatan supaya bisa merefleksi, bisa mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa berjuang tanpa Allah. Karena itu kita harus berdoa, memohon perlindungan dari Allah sehingga kita tidak masuk ke dalam percobaan. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah tidak pernah menggoda kita. Tetapi Allah kadang membiarkan cobaan-cobaan masuk kepada kita atau membiarkan kita masuk melalui cobaan-cobaan untuk memurnikan motivasi kita dalam doa-doa kita dan juga dalam panggilan kita. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, kita memohon supaya jangan masukkan kita ke dalam percobaan. Kita berdoa semoga Dia melindungi kita agar kita bisa selamat. Nah, itu permohonan atau petisi yang keenam. Sedangkan petisi yang ketujuh itu adalah bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara dan saudariku yang terkasih, kejahatan di dunia ini terlalu banyak. Ada banyak kejahatan. Itu selalu malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah. Mereka dalam bahasa Inggris mereka bilang the fallen angel. Malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa, itu yang selalu menggoda kita, yang selalu mengambil perhatian kita agar kita beralih dari Allah kepada hal-hal yang lain. Jadi itulah kita harus berdoa untuk bebaskanlah kami dari kejahatan. Semoga Allah melindungi kita agar kita tidak masuk ke dalam kejahatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, itulah 7 permohonan dalam doa Bapa kami. Saya mau akhiri dengan kesimpulan ini. Kalau kita lihat 7 permohonan tadi, ada 7 petisi tadi, itu bisa dikategorikan ke dalam 2 bagian. Bagian pertama, yaitu 1 permohonan pertama sampai dengan permohonan ketiga, itu sebenarnya mengarah kepada Allah. Bagaimana relasi kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah sendiri. Sedangkan kategori yang kedua, yaitu 4 sampai dengan 7, itu sebenarnya relasi kita dengan diri kita sendiri, relasi kita dengan sesama. Sehingga bagaimana kita melihat itu. Jadi kita memohon Allah agar melindungi kita dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita mengungkapkan permohonan ini. Jadi itu sekali lagi ada 7 permohonan dalam doa Bapa kami. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tolong bagikan kepada saudara-saudari yang lain. Terima kasih dan Tuhan memberkati Anda.